Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai akad penyaluran dana. Jadi kalian ingat bahwa Bank Syariah itu memiliki 4 kegiatan, yaitu yang pertama penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga pelayanan jasa, dan yang keempat adalah pelayanan sosial. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penyaluran dana. Di dalam penyaluran dana, Bank Syariah memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip investasi atau bagi hasil, yang kedua prinsip jual beli, dan yang ketiga adalah prinsip sewa. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah prinsip investasi atau bagi hasil. Di dalam prinsip ini nanti ada 2 akad, yaitu yang pertama adalah akad mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah adalah akad kerjasama antara 2 pihak, yaitu pihak bank sebagai sohibul mal atau pemberi modal dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola modal. Jadi di sini bank itu sebagai pemberi dana, sedangkan nasabah yang akan mengelola dana itu dan digunakan untuk suatu usaha. Kemudian untuk akad mudharabah ini jadi modal semuanya 100% dari pihak bank. Nasabah itu hanya sebatas pengelola usahanya saja. Kemudian nanti ketika usaha itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah atau kesepakatan di awal. Sedangkan kerugian nanti akan ditanggung oleh pihak bank selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak nasabah. Kemudian jenis-jenis mudharabah ada 2, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama tanpa dibatasi tempat, cara maupun objek investasinya. Disebut juga dengan investasi tidak terikat. Jadi antara pihak bank dengan nasabah itu tidak ada batasan. Jadi bank memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana, yang penting usaha yang dikelola itu adalah usaha halal. Jadi dia mau menggunakan dananya untuk usaha di bidang perdagangan, di bidang industri, di bidang jasa itu bisa, karena bank tidak membatasi. Termasuk juga tempatnya mau di mana terserah, mau di wilayah Purbalingga, mungkin mau di wilayah Kaligondang, di wilayah Pangadegan, itu pun juga diperbolehkan karena tidak membatasi. Yang penting usaha yang dibiayai itu adalah usaha yang halal. Berbeda dengan jenis mudharabah yang kedua, yaitu mudharabah muqayyadah. Pada muqayyadah ini nanti akan dikenakan pembatasan, baik itu tempat, cara maupun objek investasinya, sehingga disebut juga dengan investasi terikat. Jadi di sini ada pembatasan. Jika memang dana itu hanya untuk usaha di bidang perdagangan, maka pengelolanya itu hanya boleh usahanya bergerak di bidang perdagangan. Selain di bidang perdagangan berarti tidak diperbolehkan. Kemudian akad yang kedua yaitu akad musyarakah. Pada akad musyarakah ini yaitu adanya kerjasama dengan pihak lain dalam hal investasi terhadap sebuah usaha yang akan dijalankan. Nah, di sini bedanya dengan akad mudharabah. Kalau tadi akad mudharabah itu dana semuanya berasal dari pihak bank.
Sedangkan pada akad musyarakah nanti kedua belah pihak saling menyetorkan modal. Jadi bank menyetorkan modal, kemudian nasabah juga sudah memiliki modal. Tidak ada ketentuan berapa modal yang harus disetorkan. Intinya pada musyarakah ini kedua belah pihak saling menyetorkan modal. Mau 50%, 50% bisa, 60-40 bisa, 80-20 juga bisa. Yang penting saling menyetorkan modal. Kemudian apabila nanti mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah, sesuai dengan kesepakatan di awal transaksinya. Dan apabila ada kerugian, maka kerugian itu nanti akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Jadi sesuai dengan perbandingan modal yang disetorkan. Misalkan di sini untuk membiayai sebuah usaha itu membutuhkan modal sebesar 100 juta rupiah. Sementara nasabah sudah memiliki modal 40 juta rupiah. Maka bank akan memberikan pembiayaan sebesar 60 juta rupiah. Maka di sini perbandingan modal yang disetorkan adalah nasabah 40 dan pihak bank adalah 60. Maka ketika nanti usaha itu menderita kerugian, maka pihak nasabah akan menanggung kerugian itu sebesar 40% dan bank akan menanggung kerugian itu sebesar 60%. Prinsip yang kedua adalah prinsip jual beli. Di dalam prinsip jual beli nanti kita mengenal ada 3 akad, yaitu yang pertama adalah akad murabahah. Apa sih akad murabahah? Murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang memberitahukan harga perolehan serta keuntungan yang diambil dan disepakati di antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di sini bank akan berperan sebagai pihak penjual sedangkan nasabah sebagai pihak pembeli. Jadi sebagai contoh, ketika nasabah ingin melakukan pembelian satu buah mobil dan dia belum memiliki dana yang cukup, maka dia bisa mengajukan pembiayaan kepada bank syariah yaitu dengan akad murabahah. Nah, nanti bank syariah ini akan membelikan terlebih dahulu barang yang diminta oleh nasabah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, nanti bank akan menjualnya kembali kepada nasabah itu sebesar harga perolehan, yaitu harga beli bank ketika membeli satu buah kendaraan tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Jadi nanti harga yang diberikan kepada nasabah adalah harga beli kendaraan itu ditambah dengan keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank itu nanti kita sebut dengan margin. Kemudian akad yang kedua yaitu salam. Salam adalah bentuk jual beli di mana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Jadi yang namanya salam itu pasti di awal. Jadi pembayarannya dilakukan di awal atau terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembelinya. Dan yang ketiga adalah istisna. Istisna adalah bentuk jual beli di mana pihak nasabah meminta untuk diproduksikan barang kepada pihak bank dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan. Ini biasanya barang pesanan. Ya, jadi nanti akan memproduksi terlebih dahulu. Nah, untuk untuk istisna ini nanti pembayarannya dapat dilakukan di awal atau di muka atau disebut dengan DP
kemudian bisa juga dicicil di pertengahan, atau bisa juga nanti ditangguhkan sampai dengan waktu yang telah disepakati. Jadi perbedaannya, kalau salam itu dibayarkannya di awal, tapi kalau istisna bisa di awal, bisa di pertengahan, dan bisa di akhir, atau bisa juga dengan model cicilan. Sekarang yang ketiga adalah prinsip sewa. Di dalam prinsip sewa kita mengenal ada dua, yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, kalau ijaroh itu tidak berujung pada perpindahan kepemilikan atas objek sewa. Akan tetapi, pihak yang menyewa hanya sebatas mengambil manfaat dari barang sewaan. Jadi kalau ijaroh itu nasabah hanya melakukan sewa. Nah, sewa itu dia hanya boleh memanfaatkan, boleh menggunakan saja, tetapi tidak boleh memilikinya. Nah, berbeda dengan ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu objek sewa yang disewakan oleh bank kepada nasabah bisa berpindah kepemilikan dengan adanya pembelian terhadap objek sewa pada saat sewa itu berakhir. Nah, kalau ijaroh muntahiyah bitamlik ini yang tadinya diawali dengan sewa hanya boleh mengambil manfaatnya, tetapi di akhir nanti nasabah bisa memilikinya, bisa berpindah kepemilikan. Jadi saya ulang kembali, kalau ijaroh itu hanya boleh memanfaatkan, boleh menggunakan tanpa boleh memilikinya. Tetapi kalau ijaroh muntahiyah bitamlik itu berakhir dengan berpindahnya kepemilikan oleh nasabah. Ya, demikian tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.